Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba Allah yang sangat dhaif, yang sangat lemah, senantiasa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah, mendekatkan diri kepada Allah dalam hal melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Seperti hari ini kita sholat berjemaah, sholat Jumat berjemaah, ini adalah merupakan surga dunia. Surga dunia itu, hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah bukan harta yang banyak, bukan mobil yang mewah, bukan rumah yang bertingkat, bukan kebun yang luas. Mana surga dunia itu? Ini, selagi kita diberikan Allah, kita beribadah, sholat 5 kali sehari semalam, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya, itulah surga dunia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون لعلكم ترحمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak kita, dan bagi diri khatib, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti kata menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Seperti salat 5 kali sehari semalam, puasa pada bulan Ramadan, membayar zakat apabila sudah sampai nisab dan haulnya, naik haji ke Baitullah apabila sudah mampu secara fisik dan mampu secara materi. Dan marilah kita senantiasa berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Seperti minum minuman khamar atau yang memabukkan, judi,
bermain judi, baik itu judi online dan offline, selingkuh, zina, hasad, menghibah, dan lain sebagainya. Ma'asyaral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada untaian kata yang pantas keluar dari mulut kita yang sangat dhaif ini, yakni seraya mengucapkan senantiasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita taufik hidayah, karunia hidayah, kesehatan dan kesempatan, sehingga sejenak kita tinggalkan aktivitas keduniawian kita. Kita hadir berbondong-bondong di rumah Allah yang sangat mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu fardu Jumat. Ma'asyaral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu senantiasalah kita tanamkan dalam hati sanubari kita. Kenapa demikian? Berapa banyak saudara-saudara kita pada hari ini sehat, dia diberikan kesempatan, namun tidak dapat hadir bersama kita untuk menunaikan sholat fardu Jumat. Dan ada juga saudara-saudara kita menangis, mereka membasahi, keluar air mata dari mata mereka, membasahi pipinya, mendengarkan sang muadzin dengan lantunan azannya dari ventilasi-ventilasi kaca atau dari lubang-lubang kaca jendela. Berlinang air mata mereka membasahi pipi mereka, ingin duduk bersanding bersama kita di sini untuk melaksanakan sholat fardu Jumat. Namun mereka tidak dapat bersama kita di rumah Allah yang sangat mulia ini. Siapa mereka? Mereka adalah saudara-saudara kita yang sedang dirundung sakit, baik itu sakit di rumah sakit dan sakit berpanjangan di rumah kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa mengucapkan selawat dan salam kepada kehariban junjungan kita Nabi Allah Habibullah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelaklah kita akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil uzma, di hari kiamat nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa atallaha biqalbin salim, di mana pada hari itu tidak ada gunanya harta, anak dan istri, melainkan orang yang hadir di hadapan Allah dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan kitalah orang-orang yang qalbin salim itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita melaksanakan kehidupan ini dengan banyak ikhtiar untuk memenuhi, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Kita pergi malam hari dari rumah, mungkin anak kita masih tidur, untuk menuju pekerjaan kita, baik itu pekerja seorang teknokrat, birokrat, buruh bangunan, tukang dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, sebagai salah satu tanggung jawab kita, kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Hujan kehujanan,
panas kepanasan. Bahkan pulang pun kita ada yang sudah malam, anak kita sudah tidur. Berangkat anak kita masih tidur. Pulang pun mungkin ada sudah anak kita sudah tidur. Itu yang kita lakukan setiap saat, setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Alhamdulillah, apabila itu kita lakukan setiap hari, setiap saat, ketika waktu salat 5 kali sehari semalam kita laksanakan, itulah hamba-hamba Allah yang cerdas. Itulah umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beruntung. Tapi sebaliknya, apabila itu kita lakukan setiap hari, berangkat malam, pulang malam, panas kepanasan, hujan kehujanan, kita kerja terus. Namun apabila kita tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni sholat 5 kali sehari semalam, maka inilah hamba-hamba Allah yang merugi. Inilah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kurang beruntung. Karena Allah telah menyampaikan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Itulah kata Allah dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Zariyat ayat 56. Mari kita mencari rezeki seluas-luasnya di dunia ini, di dunia sangat fana ini. Tapi jangan kita terlena dan terbuai dengan kehidupan dunia yang sangat fana ini atau yang sangat singkat ini. Mari kita cari harta sebanyak-banyaknya, seolah-olah dalam mencari rezeki itu, mencari harta itu seolah-olah kita besok mati. Tapi sebaliknya, mari kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan tawadu, seolah-olah kita mati esok hari. Inilah hamba-hamba Allah yang cerdas. Inilah hamba-hamba Allah yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan mencari rezeki yang seluas-luasnya. Silakan mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Silakan membangun rumah mewah bertingkat, mobil berkilat, silakan. Tapi ingat, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita hafal semua. Tidakkah sahabat kita ketahui, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Mari kita bermuhasabah, mari kita merenung, sudah sejauh mana amal ibadah kita yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mati tidak sebagai pegangan kita ini, saya masih muda. Berapa banyak ketika masjid-masjid mengumumkan, kita dengarkan, telah berpulang ke rahmatullah sipolan-sipolan umur 27 tahun. Padahal tetangga kita sudah lama sakit, sudah tua berumur. Kadang-kadang kita jemaah, tetangga kiri kanan sudah tebak-tebakan, pasti si anu yang meninggal.
Pasti Wahid yang meninggal. Ternyata belum. Yang muda yang meninggal. Oleh karenanya hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan azal akan menjemput kita. Ma'asyarul muslimin, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita beribadah, berusahalah untuk melaksanakan ibadah itu adalah dengan ilmu. Jangan kita beribadah itu hanya ikut-ikutan, tapi beribadahlah, baik itu ibadah apapun, laksanakanlah dengan ilmu, agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beribadah tanpa ilmu pasti akan tertolak, pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasalah untuk melaksanakan ibadah dengan ilmu. Ma'asyarul muslimin, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba Allah yang sangat dhaif, yang sangat lemah, senantiasa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah, mendekatkan diri kepada Allah dalam hal melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Seperti hari ini kita sholat berjemaah, sholat Jumat berjemaah, ini adalah merupakan surga dunia. Surga dunia itu hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah bukan harta yang banyak, bukan mobil yang mewah, bukan rumah yang bertingkat, bukan kebun yang luas. Mana surga dunia itu? Ini, selagi kita diberikan Allah, kita beribadah, sholat 5 kali sehari semalam, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya, itulah surga dunia. Maka beruntunglah kita pada hari ini masih diberikan Allah kesempatan untuk memperbaiki nilai-nilai ibadah kita. Ketika kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan saja Allah kita telah siap untuk menghadapnya. Maka senantiasa kita berdoa setelah sholat fardu maupun sholat sunnah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ambil saya, jangan kau matikan saya dalam keadaan mati jelek, jangan kau ambil saya dalam keadaan buruk, jangan matikan saya dalam keadaan buruk, tapi matikanlah saya dalam keadaan baik. Oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, jangan kau ambil, jangan kau matikan kami dalam keadaan baik, dan jangan kau matikan kami dalam keadaan buruk. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kematian itu adalah yang paling dekat kepada kita. Yang paling dekat itu kepada kita bukan orang tua kita, bukan istri kita, bukan anak kandung kita, tapi siapa? Kematian. Itu yang dekat kepada kita. Karena orang yang senantiasa mengingat mati minimal 70 kali dalam satu hari, itulah orang yang cerdas. Kenapa? Karena kalau mengingat mati, besok hidup pasti tidak akan mau melakukan maksiat, pasti tidak akan mau menghibah, pasti tidak akan mau korupsi kalau dia pejabat, pasti tidak mau menipu timbangan kalau dia pedagang, pasti akan jujur, pasti akan menjaga dirinya.
cerdas senantiasa mengingat kematian. Ya, kalau saya besok hidup. Hari ini saya melakukan maksiat. Ya, kalau diberikan Allah lagi kesempatan besok hidup. Inilah hamba-hamba Allah yang cerdas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu wal ghafurur rahim.